Pendeta kontroversial Filipina, Apollo Quiboloy, yang pernah menyatakan dirinya sebagai putra Tuhan, kembali disorot setelah adanya penemuan terowongan rahasia. Nah, Bapak Ibu Saudara, Apollo Quiboloy, seorang pendeta asal Filipina ini, kembali mencuri perhatian publik setelah kepolisian Filipina mengungkapkan temuan mengejutkan di kompleks gereja kerajaan Yesus Kristus atau Kingdom of Jesus Christ atau disingkat dengan KOGC yang dipimpin oleh Quiboloy ini. Berdasarkan laporan The Straits Times, polisi menemukan adanya terowongan rahasia dan sejumlah kamar tersembunyi di bawah kompleks gereja tersebut yang diyakini digunakan sebagai tempat penyekapan korban-korban Quiboloy. Penemuan ini semakin memperkuat dugaan terkait kegiatan ilegal yang selama ini dikaitkan dengan Quiboloy. Di 3 bangunan yang menjadi bagian dari kompleks tersebut, polisi mengidentifikasi ruang bawah tanah di mana Quiboloy disebut memiliki kamar pribadi. Di sekitar kamar tersebut, terdapat sejumlah kamar lain yang diyakini dihuni oleh perempuan-perempuan yang diduga dipaksa untuk berhubungan seks dengan Quiboloy. Nah, kita ingin tahu siapa Apollo Quiboloy ini. Nah, bernama lengkap Apollo Carrion Quiboloy. Dia adalah seorang pemimpin sekaligus pendiri dari gereja KOGC yang mengklaim dirinya sebagai putra Tuhan. Nama Quiboloy mulai dikenal luas setelah dirinya menjadi penasehat spiritual bagi mantan presiden Filipina, yaitu Rodrigo Duterte, selama masa jabatannya. Nah, gereja KOGC yang didirikan pada 1985 kini mengklaim memiliki 7 juta pengikut di seluruh dunia. Menurut situs resmi gereja KOGC, tidak hanya bergerak dalam keagamaan, tetapi juga menjalankan sejumlah bisnis termasuk resort, outlet, media, hingga perguruan tinggi. Namun di balik semuanya itu, Quiboloy telah lama menjadi sosok kontroversial dengan berbagai tuduhan serius yang mengarah kepadanya. Karena pada tahun 2021, Apollo Quiboloy resmi masuk dalam daftar buronan FBI setelah Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mendakwa dirinya serta beberapa orang kepercayaannya terlibat dalam kasus pelecehan anak dan perdagangan seks. Menurut dakwaan tersebut, Quiboloy dan 2 administrator KOGC diduga merekrut perempuan muda berusia 12 hingga 25 tahun untuk dijadikan pastoral atau asisten pribadi pendeta. Perempuan-perempuan tersebut dipekerjakan untuk mengurus berbagai kebutuhan Quiboloy, mulai dari menyiapkan makanan, membersihkan tempat tinggalnya, hingga memijat. Lebih dari itu, mereka dipaksa untuk berhubungan seks dengan Quiboloy dalam sebuah rutinitas yang disebut sebagai tugas malam. Nah, dakwaan Amerika Serikat menyebut bahwa praktek ini telah berlangsung sejak tahun 2002 dan terus berlanjut hingga setidaknya tahun 2018. Tercatat ada 5 perempuan yang menjadi korban dari kasus ini. 3 diantaranya masih di bawah umur saat perdagangan berlangsung. Mereka didoktrin bahwa tindakan tersebut adalah kehendak Tuhan dan merupakan bagian dari komitmen pastoral. Selain tuduhan pelecehan seksual dan perdagangan manusia, Quiboloy dan para pengurus KOGC juga didakwa melakukan penipuan terhadap pekerja yang dibawa dari Filipina ke Amerika Serikat melalui visa ilegal. Para pekerja ini dipaksa untuk mengumpulkan donasi dengan dalih membantu anak-anak miskin di sebuah lembaga amal yang berbasis di California. Namun menurut dakwaan, dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai kehidupan mewah dari pemimpin KOGC termasuk Quiboloy sendiri. Kasus ini semakin memperburuk citra Quiboloy yang sebelumnya telah mendapat perhatian dunia internasional karena kontroversi yang melibatkan dirinya dan gerejanya. Kini dengan temuan terbaru di kompleks gereja KOGC, publik kembali menantikan perkembangan penyelidikan terhadap
sosok yang telah lama menyebut dirinya sebagai putra Tuhan ini.